Hai, selamat datang di YouTube channel Tris Montessori bersama Miss Christine. Hari ini kita akan membahas mengenai care of environment, tentang bagaimana mengajari anak untuk peduli terhadap lingkungan, yaitu bagaimana cara menyapu. Kemudian jangan lupa ikuti terus hingga akhir video ini, dan jangan lupa subscribe, tekan notification bell-nya, like, dan share. Oke. Seperti biasa, untuk tujuan yang ada pada setiap pembelajaran ada dua, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung untuk pembelajaran kali ini adalah bagaimana cara mengajari anak untuk menyapu. Untuk tujuan tidak langsungnya adalah untuk mengembangkan keteraturan, meningkatkan kemampuan anak pada konsentrasi, kemampuan pada motoriknya, kemudian menguatkan otot jari dan kemandirian, percaya diri. Kemudian yang lebih penting adalah untuk meningkatkan kepedulian anak terhadap lingkungan. Kontrol kesalahan pada menyapu adalah secara visual ya Bapak Ibu, yaitu melalui pengamatan kita apakah sesuatu yang sudah disapu oleh anak itu menjadi lebih bersih. Itu yang terpenting. Untuk pembelajaran hari ini diperuntukkan untuk anak usia 3 tahun, minimal 3 tahun. Jika memang anak misalnya di bawah usia tersebut tapi menginginkan untuk mempelajari bagaimana cara menyapu, tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Kita coba sampai anak merasa puas bermain atau melakukan kegiatan menyapu ini. Hari ini kita akan belajar menyapu lantai ya Dek ya. Bapak Ibu di rumah, kita sudah menyiapkan potongan-potongan kertas di lantai misalnya ya, atau misalnya kelopak atau daun-daun kering yang sudah kita petik dulu, kita persiapkan, kemudian kita taruh di lantai yang akan disapu oleh anak. Ini off the record ya, misalnya anak jangan sampai lihat pada saat kita menempatkan daun-daun kering atau kelopak bunga kering atau kertas-kertas yang berupa potongan kertas tadi di lantai, supaya apa? Supaya anak tidak meniru justru mengotori lantai maksudnya. Jadi kita tetap memberikan pembelajaran ini tapi mempersiapkan terlebih dahulu potongan kertas yang tadi akan disapu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Hari ini kita akan menyapu lantai. Alat dan bahan yang dipergunakan adalah sapu, pengki, peranjang. Cara membawanya seperti ini ya. Oke, ini adalah potongan-potongan kertas yang harus kita bersihkan ya Dek ya. Miss Christine dulu, nanti baru Adek ya. Kemudian kita membawanya ke tempat sampah dan membuangnya. Nah, untuk menyelesaikannya, Miss Christine akan membuangnya ke tempat sampah ya. Setelah tadi Miss Christine sudah membuangnya di tempat sampah, sekarang Adi coba ya untuk menyapu dari potongan-potongan kertas ini. Setelah selesai anak mencoba, kita melihat apakah ada potongan kertas yang tersisa atau sudah semuanya. Kemudian apakah anak membuangnya dengan benar di tempat sampah.
Oke. Kemudian setelah selesai, kita memberikan kesimpulan. Jika adik ingin main atau membersihkan lantai, silakan ambil pengki dan sapunya di rak ya. Setelah selesai, kembalikan materialnya ke rak semula. Untuk variasi pembelajaran menyapu, kita bisa menggunakan serpihan pensil atau kayu sebagai bahan yang kita pakai untuk dibersihkan di lantai. Kemudian bisa juga menggunakan sapu dengan bentuk yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Misalnya sapu kecil, sapu mini, itu kita bisa beli atau cari di pasar. Itu kita gunakan untuk pembelajaran. Cara memegang sapunya kan kita juga perlu ajarkan bagaimana caranya. Kalau ini kan mini sekali ya, sangat mini. Oke Bapak Ibu, jangan putus asa ya, tetap ikuti dan ajarkan kepada anak bagaimana caranya memperoleh keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, supaya anak tetap bisa mampu bertahan dan kemudian dia menjadi yang terbaik dalam hidupnya sendiri. Oke. Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk kegiatan menyapu kita tidak hanya terpaku pada menggunakan alat dan bahan yang tadi kita lihat ya Bapak Ibu ya, tapi bisa juga menggunakan alat dan bahan lainnya. Misalnya di rumah kita meminta anak untuk membersihkan kaca. Bagaimana cara membersihkan meja, kemudian apa saja yang terlihat, misalnya membersihkan daun-daunan, kan misalnya di rumah ada daun-daun atau yang tanaman hidup di ruang tamu misalnya. Daun-daun itu juga kita perlu bersihkan, misalnya dari debu atau juga ada hama di daun kan biasa melekat di daun. Nah, itu kita coba untuk memberikan contoh supaya anak care pada lingkungan. Oke ya Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, tekan notification bell-nya, like, dan share pada yang lain. Terima kasih, bye.